Aku mau berita gitu. Balik yang belas di sana. Thank you. Mending organisasinya ya. Keng pokok Ya, karena apa gitu. Bisa mungkin saya dari dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam maka ini sah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi mancut. Enggak mantut. Iba man yan pa. Kemana-mana beb. Ini sih. Buka aja. Sedang dia biasa roar. Dia kan ekor beri ada beri sabun beri. Volumenya di unmute volumenya. Volumenya di Hari mare alas bisa di anu bisa. Ngomong kamu minta nulis. Nyelamam ka. volume di unmute. Mohon buat mahasiswa untuk mute dulu biar kita bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah ini. Saya tahu bagi kita dulu. Jangan ingat selama. Yusuf. Abdul Latif Novi volumenya. Ya Kak. Mas Kia apa sudah hadir Mas Kia? Ya hadir Pak, saya hadir. Pak Gupron itu mana ketua kelas?
Ketua kelas mana? Ambil di absen ya, Mas ya. Di absen siapa yang ikut kuliah nanti dikirim via WA ke saya. Pak, saya hadir. Hadir, Pak. Mas Kia sama Barisi mana? Barisi Afan. Pak, Atia hadir. Ada Barisi Afan. Hadir, Pak. Ya. Yusuf sehat, Yusuf. Saya, Pak. Mas Kia kemarin saya kasih tugas untuk mempresentasikan ya. Mana Mas Kia? Saya Kia Mas mana? Kia. Ini, Ya. Pak. Ya, saya kemarin nyuruh sampean untuk mempresentasikan mengenai fungsi manajemen dalam hal pengawasan sama Barisi Afan. Berisi nggak ada, Pak. Ya, coba Mas Kia saja, Mas Kia. Halo. Loh. Ya. Halo. Hai guys. Nggak kedengeran, Pak. Coba suaranya di-unmute semua suaranya. Volumenya di-unmute semua biar tidak ramai. Ya. Lisa volumenya. Kemarin saya nyuruh Mas Kia untuk mempresentasikan fungsi manajemen dalam hal pengawasan. Bagaimana Mas Kia? Sudah? Halo, Pak. Ya. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses. Kedengeran, Pak? Iya. Ya. Adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan atau sudah direncanakan. Loh? Contohnya bagaimana? Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. Kedengeran, Pak? Ya, terus. Controlling menjamin bentuk sumber-sumber yang diperoleh yang digunakan dengan efektif dan efisien. Contohnya seperti apa? Contohnya gimana ya, Pak? Ini dibaca dulu, Pak, nanti biar yang lain. Ya. Mengapa fungsi pengawasan memerlukan manajemen untuk menghindari masalah, Pak? Loh? Ya, terus. Untuk menghindari masalah dan juga penyimpangan seperti yang merupakan perilaku yang Loh? Ya. Merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal yang
tercela dan tidak benar. Dan di batas toleransi, Pak. Saya nggak dengar apa-apa, Pak. Ya memang suara volumenya di unmute semua itu Mas Kia biar tidak ramai. Iya, Pak. Tapi Di sini juga dengar bermasalah dengan jaringan, Pak. Soalnya hujan, habis hujan mati lampu. oh. Ya pelan-pelan. Alasan, Pak. Dia terserah, denak senasten. Itu berisi Avan mana, Pak? Saya cuman bisa itu yang jelaskan, Pak. Saya kurang lebihnya saya nggak tahu. Nah, kurang lebihnya tidak tahu. Ya cuman itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Coba Novi bagaimana Novi? Ayo tanggapin, Vi. Novianti. Coba Novi. Vi. Saya, Pak. Iya. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Sudah, Pak. Lo tahu kok, Mas. Seperti apa contohnya Novi? Kebedim aja kira bola. Contohnya seperti rame, Pak. Enggak kedengar. Betul selesai. Kok kantor NU? Bagaimana contohnya Novi? Contohnya, Pak, seperti Lebih nafi. dalam Suka-sukaan. Enggak. dalam Aja ocean ya. Pak. Contohnya seperti di BEM, Pak. Kan ada Contohnya seperti ada Presma. Nah, itu Presma itu kan memberi bimbingan kepada apa sih namanya? Mahasiswa, Vi. Pak, bukan anggota BEM yang masuk ke struktural itu. Seumpama ada acara apa gitu. BEM mengadakan acara, nanti dikasih instruksi, Pak, bahwa di apa ya tugas masing-masing lah intinya, Pak. Sudah, Pak. Yang lain bagaimana yang lain? Ini Komandan JR siapa? Komandan JR. Mungkin Avan, Pak. Muzammil. Kalau komandan itu Muzammil. Muzammil. Nomor urut berapa Muzammil? Itu baru terdengar nama Muzammil. 231. Mahasiswa GAI, Pak. Bagaimana Muzammil? Coba Muzammil. enggak, Pak. Barisi tidak masuk ya.
Oh, berisi. Oh iya, Pak, saya tanya kemarin WA, gak tahu katanya. Coba Pak Mungkin Komandan nggak ada ini. sinyal, Pak. Pak Muzammil, coba Mas Muzammil. Apa Ayo, fungsi Mas. pengawasan dalam manajemen Belum itu? paham Pak tentang itu Pak. Belum paham. Tidak pernah buka buku berarti. Ya Muzammil. Yang Bapak maksud itu. Muzammil tapi di sini hadir terus nih. Iya Pak. Ada, Pak, cuman nggak bersuara, Pak. Cek betul Pak. Muzammil. Pak Rami dia. Ya. Coba yang lain Pak. Yang lain siapa Muzammil? Mungkin Pak Gufron, Pak, Ada yang Pak lebih. Gufron. Ya. Ya. Bagaimana Pak Ketua? Kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pio dan Novianti sudah mengarah. Cuma Ya simpelnya Pak. contoh, semisal kita jadi manajer atau jadi bos dalam sebuah perusahaan, maka fungsi pengawasan tersebut sangat diperlukan. Dan dalam fungsi pengawasan ini perlu diadakannya standar. Satu, jadi dalam pengawasan harus punya standar seperti apa. Terus di standar tersebut kita ada standar, ya katakanlah ada standar penilaian, ada standar perbaikan dan lain sebagainya. Termasuk juga mahasiswa kelas A yang jarang masuk juga diawasi oleh ketua ya. Ya betul sekali. Jadi kalau ditarik ke mahasiswa di kelas A, maka pengawasan dilakukan pada siswa yang tidak masuk dan siswa yang masuk. Standar yang dimaksud di sini yang saya contohkan adalah seperti standar yang sudah ditetapkan oleh Civitas Akademik tentang absensi 70% atau 60%. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti nanti koordinasinya semua ke ketua selaku manajer dalam kelas. Iya, Pak. Ya. Tapi manajer harus aktif juga nih. Nanti takut digugat oleh anak buahnya. Iya, Saya Pak, rasa itu. harus aktif, maka harus menjadi contoh dan bisa memberikan contoh pada yang lain. Ya. Bagus. Itu fungsi manajemen. Paham, Mas Komandan? Ya sedikit ada pencerahan Pak. Jangan sedikit. Belajar kok sedikit. Kegelapan itu, Pak. Paham apa enggak? Dia aja kan sedikit. Ya paham Pak, paham Pak. Ya. Nanti kalau Jumat depan komandan ini saya tanyakan kalau masuk. Siapa? Hasil yang diperoleh waktu kuliah daring. Seperti itu. Siti Rohmah siapa Siti Rohmah? Siti Romlah. Itu Pak, istrinya Pak Ya ini Gufron. Pak. Oh. Iya, berarti satu Ini Pak rumah Gufron. ya. Iya. Yang di kelas biasanya pakai cadar itu, Pak. Iya. Saya tahunya Pak Ketua saja. Jadi nanti Saya nggak tahu. Saya, Pak, saya kan juga terkenal, Pak. iya. Terkenal keluman Mas Kia. Tahu, Pak. Maksudnya saya tahunya Pak kelas itu penilaian mahasiswa yang aktif itu ada di Pak Ketua. Ya kalau muka-mukanya saya tahu ya kenal ya, ini Novi ini. Pak, saya kok nggak ada di kamera, muka saya nanti nggak kelihatan, Pak. Ada. Oh, takut nggak ada. Suaranya kayak di Suaranya tak campur kalau Mas Kia. Dengan sekelas nih Pak. Terus selanjutnya 3 makna yang terkandung dalam pengawasan.
Tadi oleh Pak Ketua sudah dijelaskan dengan detail ya mengenai fungsi pengawasan dalam manajemen. Harus ada standar yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dirumuskan bersama. Iya, Pak. Tiga makna yang terkandung dalam pengawasan. Pertama itu penjagaan. Jadi baik itu potensi yang harus dijaga, Iya, fasilitas yang harus dijaga oleh seorang manajer. Iya, Pak. Umpamanya dalam kelas itu fasilitasnya apa saja, ada kipas anginnya, atau kipas anginnya rusak, ya manajer Ganti nanti yang, AC. Nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada. ya itu umpamanya. Oh. Ya kalau tidak ada, tergantung Nggak tergantung manajer itu mau dibelikan baru atau sumbangan atau bagaimana. Oh. Kalau merasa enak tidak seperti itu, ya gak apa-apa. Panas aslinya, Pak. Tapi mau gimana lagi, Pak? Ya, Pak. Tapi disyukuri, akreditasinya sudah B. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Berkat Bapak juga. lihat. Yang kedua, tiga makna yang tergantung dalam pengawasan, yaitu pemeliharaan. Memelihara agar tujuan yang telah dikonsep, jadi memelihara agar tujuan yang telah dikonsep itu tercapai melalui program-program yang disiapkan sesuai rencana kerja yang disiapkan. Jadi setelah dikonsep program-program itu, Iya, lo daring nih. ini kok rame. Yang masuk baru tolong volumenya dimatikan. Itu Rustam kayaknya, Pak. Aduh, saya apa nelpon dia? Jadi memelihara agar tujuan tercapai Aduh, saya melalui apa nelpon program-program dia? yang disiapkan sesuai rencana kerja yang dicanangkan. Yang terakhir itu pengawasan sendiri, mengawasi langkah-langkah operasional. Jadi setelah konsep itu selesai, ingin program-program itu tercapai sesuai dengan tujuan, maka manajer selaku pengawas ini mengawasi langkah-langkah selanjutnya. Kalau nanti program itu tidak tercapai, maka segera dievaluasi. Siapa pelaksananya, itu nanti dipanggil, diadakan evaluasi bersama. Selanjutnya, sekarang kita berbicara hubungan madrasah dengan masyarakat. Siti Soleha absen nomor berapa Siti Soleha ini? Siti Soleha 40. Ya, ya. Sekarang berbicara tentang hubungan masyarakat dengan madrasah. Siapa juga dulu, ya Allah. Entop. Berbicara tentang hubungan madrasah dan masyarakat. Secara definisi, hubungan madrasah dan masyarakat
didefinisikan sebagai proses komunikasi antara madrasah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian kepada warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan madrasah. Jadi di sini hubungan madrasah atau hubungan lembaga dengan masyarakat harus erat. Harus ada komunikasi aktif. Karena apa? Madrasah atau lembaga tanpa masyarakat tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Iya, Pak. Kenapa sangat perlu diperlukan hubungan yang aktif antara lembaga atau madrasah dengan masyarakat? Pertama, yaitu untuk mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah. Jadi masyarakat ini dikasih pemahaman mengenai madrasah. Kita harus terbuka dan transparan terhadap masyarakat tentang pengelolaan madrasah ini. Jangan ditutup-tutupi. Terus yang kedua, menilai program madrasah. Tentang program yang akan dilaksanakan oleh madrasah. Ini juga dimusyawarahkan bersama masyarakat. Yang ketiga, mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi antara orang tua dan santri atau siswa atau mahasiswa ini harus ada keselarasan. Harus ada keselarasan supaya tidak timbul rasa kecurigaan. Ini yang harus dijaga oleh pengelola madrasah atau lembaga. Hubungan yang seperti ini. Sekarang kan kadang pengelola madrasah yang tidak baik, meskipun baik, kadang dicurigai oleh orang tua siswa atau orang tua murid. Hal-hal seperti itu harus kita hindari. Terus selanjutnya mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi. Jadi pengelola madrasah atau tenaga pendidikan atau yayasan itu harus memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat atau kepada orang tua siswa atau murid atau santri atau mahasiswa tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi ini. Di era globalisasi ini era 4.0 ya, atau disebut juga era disrupsi dalam pendidikan. Jadi pendidikan sekarang ini harus diakses secara cepat, baik itu oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Jadi kalau sekarang ini mahasiswa yang tidak belajar, mahasiswa yang jarang buka buku, jarang memahami konsep dan teori, itu ketinggalan. Ketinggalan berita, ketinggalan kabar, karena tidak pernah update. Jadi mahasiswa harus peka dalam segala bidang pada era 4.0 ini. Terus selanjutnya membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Jadi madrasah atau lembaga harus memberi kepercayaan kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Harus transparan terhadap masyarakat tentang konsep atau program-program yang direncanakan oleh lembaga atau masyarakat.
Masyarakat ini diajak urun rembuk oleh pengelola lembaga atau madrasah. Jadi jangan sampai ditinggal masyarakat ini, pengelola lembaga atau madrasah, jangan seenaknya sendiri. Jadi tadi saya jelaskan, lembaga atau madrasah tanpa masyarakat ini tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Terus selanjutnya memberitahu masyarakat. Jadi memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah. Jadi program-program yang sudah direncanakan itu dikasih tahu, diberitahu kepada masyarakat. Atau dalam kita merumuskan program juga melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat setempat. Mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah. Jadi kita dalam segala hal harus minta dukungan kepada masyarakat ya, supaya kita tidak ditinggal, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ditinggal oleh masyarakat. Terus selanjutnya jenis-jenis hubungan madrasah dengan masyarakat. Pertama, hubungan edukatif, hubungan pendidikan. Jadi yaitu kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam hal mendidik siswa. Jadi orang tua ketika anaknya pulang dari sekolah atau dari kampus, ini tanggung jawab orang tua. Harus ada seperti itu, jangan sepenuhnya dipasrahkan kepada guru atau dosen. Jadi harus ada kerjasama. Ketika di kampus, ya wilayahnya dosen untuk memberikan motivasi atau pelajaran kepada peserta didik. Kalau di rumah, ya usah tanggung jawab orang tua. Yang kedua, hubungan kultur, hubungan budaya. Jadi di sini harus ada kerjasama antara madrasah dengan masyarakat supaya saling sama-sama membina dan menjaga, mengembangkan juga tentang budaya. Jadi budaya masyarakat ini kadang rentan. Dan di setiap budaya ada masyarakat itu berbeda budayanya. Nah, budaya ini, kearifan lokal ini harus dijaga bersama antara madrasah dengan masyarakat. Bukan hanya pengelola lembaga yang harus menjaga budaya ini, tapi masyarakat juga berpartisipasi dalam menjaga hubungan budaya ini, hubungan kultur ini. Yang ketiga, hubungan institusional. Kerjasama madrasah dengan lembaga-lembaga atau instansi lain ini juga diperlukan. Baik itu instansi negeri ataupun swasta. Itu harus dilaksanakan oleh madrasah, oleh pengelola lembaga supaya madrasah dan lembaga ini berkembang. Baik itu dilakukan dengan cara mengadakan studi komparatif atau studi banding. Dengan cara-cara seperti itu, maka lembaga atau madrasah itu akan maju. Sudah, cukup itu saja ya. Pak Ketua kelas, tolong mahasiswa yang masuk itu di absen dan dikirim kepada saya lewat WA. Yang tidak masuk tidak usah dikirim karena nanti saya di absen. Yang dimasuk saja. Saya masuk, jangan lupa Pak Mas Kia. Pak Gufron. Nanti Mbak Motim ada di sebelah. absennya ke ketua kelas saja ya. Iya, Pak. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak.
Kak Nafi. Pak Gufron. Pak, saya